Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah al-ayah. Hadratil mukarramun yang tu bagus muliakan, tu bagus cintai dan tu bagus ta'dimi, segenap para alim ulama, para kiai, para asatitul asatidah, para tokoh masyarakat, wabil khusus saudaraku imam-imam manakib wa jami'il jam'iyah dzikir manakib al-Baghdadi yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah masih dikumpulkan oleh Allah di tempat ini dalam keadaan sehat, amin. Sehat iman, sehat jasmani, sehat rohani, sehat istiqomah. Wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita alhamdulillah Al-Mukarram Kiai Haji Abbas Suryadi, juga Al-Mukarram Kiai Samsudin Gondrong, Al-Mukarram Kiai Rahmat Elsi, juga Al-Mukarram Kiai Ahmad Hambali Sadi. Semoga ini juga datang dari jauh Al-Mukarram Kiai Syarif dari Bogor. Semoga beliau-beliau ditambahkan sehat dan panjang umur. Allahumma. Setiap kehidupan memang berjalan tidak pernah sama dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan, betul. Namun apa-apa yang terjadi ini adalah satu buah kehendak dari Allah, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terbaik menurut Allah. Betul apa enggak? Sesuatu yang terbaik menurut kita dan sesuatu yang terbaik menurut Allah, kira-kira kita mau ngikutin yang mana? Apa yang baik menurut kita, apa yang baik menurut Allah? Pilih mana? Pilih yang menurut Allah. Dan pada malam hari ini terjadi satu buah skenario dari Allah, satu buah tatanan yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu bagus beserta dengan jamaah dikirim atau didatangkan ke tempat ini oleh Allah, yang mana tempat tidak sesuai dengan pemikiran kita. Kalau orang-orang mungkin berpikir siapa yang mau datang pengajian di tengah sawah, jauh dari perkampungan, jauh dari keramaian, betul apa enggak? Siapa yang mau akan datang ikut rutinan, ikut dikiran, apalagi ditimpa yang namanya cuaca yang setiap hari dari pagi sampai sore itu turun hujan. Dan tempat-tempat jamaah duduk sudah digenangi duluan oleh air karena air merasa iri dengan istiqomah kalian. Betul apa enggak? Karena iri dengan istiqomahnya jamaah, lalu dia bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan cuma jamaah yang duduk untuk zikir kepadamu, izinkan saya duduk zikir akhirnya dari pagi sampai sore, orang berhenti-berhenti. Betul apa enggak? Kalian percaya enggak Allah itu yang menurunkan air? Kalian percaya enggak bahwasanya air itu iri kepada kita? Percaya. Jangankan air, saudaraku, malaikat iri kepada kalian semua. Pertama Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat iri. Kenapa harus manusia ya Allah? Bukankah engkau tahu manusia ini rusak? Banyak bohongnya, betul apa enggak? Banyak janjinya, tapi jarang yang diturutin, apalagi caleg.
Betul apa enggak? Makanya jangan percaya sama cara kafir. Percaya kepada Allah. Allah. Betul apa enggak? Tapi ya kita juga enggak anti sama caleg, tapi kita milih-milih juga. Betul jamaah. Air iri kepada saya dan jamaah. Saya datang tadi siang ke tempat ini cuma satu pertanyaan di dalam hati saya. Ada rencana besar apa Allah dengan saya dan jamaah? Ada skenario besar apa yang Allah akan tunjukkan di tempat ini? Kita berada di tempat yang tenang, tempat yang nyaman, lalu tertulis sudah di Lauhil Mahfuz pada hari yang sudah ditentukan, tanggal yang sudah ditentukan, tahun yang sudah ditentukan. Kita diarahkan oleh Allah untuk datang ke desa Sukamekar. Di tengah-tengah bulakan sawah dibentuk satu buah pengajian berdasarkan cinta. Ternyata rahasia malam ini terjawab. Jangankan jauh di pelupuk mata, ditimpa hujan, digenangi air, jamaah tetap tidak pantang mundur buat ibadah kepada Allah. Betul? Ini satu buah skenario yang sangat luar biasa. Kalau saya dan jamaah sedikit saja berpikir, ya Allah, mobil ditinggal jauh di sana, kendaraan motor ditinggal jauh di sana, tidak sedikit malam hari ini yang putar balik. Banyak yang putar balik saudaraku, tapi tidak kepada engkau jamaah manakib, karena memang sudah terdidik keimanannya, terdidik keistiqomahannya, terdidik keyakinannya. Jangankan membela hajatnya masing-masing, jangankan membela keinginannya masing-masing, hanya sekedar membela istiqomah. Dia menyatakan diri, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tetap berjalan, kumpul juga orang ibadah malam hari ini. Betul? Ada yang WhatsApp ke saya, Pak Kiai saya mau berangkat, cuman karena lokasi nggak menginginkan saya mau pulang. Ya terserah, saya ngundang juga kagak. Betul? Ada yang telepon, gimana tempat sana, banjir apa enggak? Banjir. Terus saya berangkat apa kagak? Terserah. Kecuali saya nyebar undangan, betul enggak? Tapi enggak ada jamaah yang tanya satupun ke saya bagaimana lokasinya, bagaimana keadaannya. Karena memang sudah kadong niat, memang sudah punya tujuan istiqomah, cinta kepada Allah. Mau tempat bagaimana lagi, ngaji mah jalan terus. Coba malam-malam kayak begini, keadaan seperti ini, ada kagak caleg yang datang? Orang ada yang berani. Jangan lagi bela saya dan jamaah, bela hajatnya dia orang berani. Dia punya hajat saudaraku, dia punya keinginan agar meraih satu buah kursi kepemimpinan, satu buah tempat kemenangan. Itu hajat dia, bukan hajat kita. Hajat dia, bukan hajat kita. Orang berani. Betul apa enggak? Kalau dia buat hajat pribadi aja nggak berani, bela kepentingan yang nggak berani, apalagi kepentingan saya dan jamaah, orang bakalan ingat, nggak bakalan dibela. Betul nggak? Ini fakta sudah, ternyata rahasianya besar sekali malam hari ini. Akhirnya saya berkata, ya Allah, alhamdulillah kau turunkan hujan, amin. Alhamdulillah kau pindahkan tempat duduk kami, amin. Kalau jamaah tiap malam Sabtu duduk di sini kan saya kagak perlu nginjek-injek biar padet. Jamaah ini oke lah, umpama berat badannya berapa? Berat badan 50 kilo, itu kan berat badannya, berat hutangnya belum berat masalah. Betul apa enggak? Apalagi berat beban rumah tangganya. Memang berat badan ya 50, tapi kalau nginjek tanah 120. Jadi kan padat sendirinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul apa enggak? Silahkan kita membuka pintu buat siapapun, tapi jangan mengambil kepercayaan kita dari Allah. Kita cukup percaya kepada Allah, cukup kita bersandar kepada Allah, gantungkan cita-cita kita kepada Allah, gantungkan harapan kita kepada Allah. Jangan pernah bersandar dari selain Allah, jangan pernah menggantungkan harapan dari selain Allah. Siapapun dia, calon apapun dia, sekaya apapun dia, semanis apapun tutur katanya, semua adalah dusta. Maksud saya kalau kagak mau ngaji jangan makin ngomong ngorjati.
Jengkel juga. Harusnya kan sama ngaji mau udah jangan pakai WhatsApp, jangan pakai telepon. Betul apa enggak? Lanjut ya. Ini udah malam ini. Ngomong-ngomong kaki digigit semut merah apa kagak? Ada bentol-bentol. Tahu nggak kenapa bisa semut merah menggigit kalian? Karena kalian nggak mau lewat air. Betul apa enggak? Sebenarnya air tuh kepengen sentuhan dengan jamaah, kata air dia, gue datang malah dicuekin, minggir. Air itu semut air pada gigitin. Betul apa enggak? Ternyata semut agak takut juga sama Kiai, udah gondrong. Lebih yang ceramah dewek digigit semut. Saya mikir di dalam, kayak gondrong kan sakti sebenarnya kayak gondrong. Ngobatin orang, main belek, tutup rapet, betul apa enggak? Rambut panjang, pulang umroh, semut merah masih berani. Ternyata saya mikir, ya Allah, nggak punya modal kita buat sombong di hadapan sesama, nggak punya modal sombong di hadapan Allah, ngelawan makhluk ciptaan Allah, semut merah kita udah gatel. Betul apa enggak? Ternyata kita ini orang lemah gitu ini. Orang yang tidak punya daya dan upaya. Karena kita sadar kita orang lemah, ayo yang istiqomah bersandar kepada Allah. Alhamdulillah. Betul enggak? Ayo kita bersandar sebenar-benarnya, bersandar kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada siapapun, jangan pernah percaya kepada siapapun. Seumpamanya di malam hari ada satu buah suara terngiang di telingamu berkata kepadamu, itu pun jangan kamu percaya karena itu halusinasimu. Apabila ada satu buah cahaya mendatangimu lalu menjanjikan hal-hal yang indah kepadamu, itu pun kamu jangan percaya karena itu adalah tipu muslihatnya iblis yang akan datang menghantuimu. Tapi apabila iman yang berkata la ilaha illallah, tanpa kita lihat, tanpa kita dengar, karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai apapun, tidak berbentuk seperti apapun. Kalau umpamanya Allah berbentuk cahaya, repot kalau siang datang hilang tuh cahaya. Betul apa enggak? Kalah sama sinar matahari. Maka ini kalau sudah hati yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru kita benar-benar bersandar hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Maka semoga yang hadir malam hari ditambah sehat, panjang umur. Amin. Doanya masing-masing dimustajabkan oleh Allah. Amin. Allah melihat kita malam hari ini. Amin. Amin. Bahkan Kiai Rahmat juga bilang malam hari ini Rasulullah hadir ke tempat ini. Amin. Amin. Gak mungkin kalau gak hadir. Kenapa? Ini loh umatnya yang berani membela agamanya. Ini umatnya yang berani membela iman dan keyakinannya. Betul apa enggak? Bela agama nggak perlu kita teriak Allahu Akbar muter-muter di gedung DPR. Datang ke suka mekar, berani kagak? Ada semut merahnya, ada genangan airnya. Udah datang dari rumah pakai sendal jepit, cuci kaki lewat sini, nempel terus sendal jepit, maju kagak, mundur kagak. Kata lakinya, ayolah, ntar dulu ngapa? Ditarik copot terus sendal jepit bapak. Daripada malu, mingser pelan-pelan. Pokoknya keindahan malam hari ini ternyata Allah sangat harmonis, saudaraku. Betul apa enggak? Allah ini sangat membina hubungan yang baik kepada saya dan jamaah. Saking cintanya Allah kepada saya dan jamaah, Allah bikin humor malam hari ini. Allah bercanda kepada kita malam hari ini. Kenapa bercanda? Karena jalanan gelap udah gitu lubang melulu. Betul apa enggak? Ada yang maksain motor masuk ke dalam apa enggak? Saya yakin ada yang kepleset juga, jangan-jangan. Betul? Maka oleh karena itu ya Allah, terima kasih atas cintamu malam hari ini. Amin. Allahumma ya Rasulullah, terima kasih atas doa-doamu malam hari ini kepada kami semua. Amin. Ya ahlan wa sahlan. Putra guru kita hadir malam hari ini. Ana juga bisa ngomong ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Itu artinya selamat datang. Saya mau ngomong welcome kurang pantas. Welcome makan dalam jengkol. Jadi auranya kurang enak. Betul apa enggak?
Kalau ahlan wa sahlan agak paseh lah saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ayo coba, jadi sejarah nggak ini? Jadi sejarah apa enggak? Ini akan jadi sejarah buat saya dan jamaah untuk sejarah jangka panjang. Allahumma. Makanya besok hari Minggu ada uang nggak ada uang, saya mau mulai pembangunan. Doakan biar diberikan kelancaran. Ya. Jadi sudah tetap kita di sini. Mulai minggu depan kita sudah mulai gali pondasi. Ya, kita udah mulai bikin kamar-kamar santri dan juga kamar-kamar penginapan buat jamaah yang umpamanya malas pulang malam Sabtu gitu lah, malas pulang mau pulang loh agak malas, kenapa? Orang kagak rumah. Orang kan kalau ngaji pulang buru-buru ketahuan punya rumah, ketahuan coba pulang ngaji lagi duduk kayak nyender. Kenapa? Ketahuan orang punya rumah, walaupun punya rumah berantem sama bininya. Udah kebaca, tenang aja. Betul nggak jamaah? Maka kita mulai nanti pembangunan di tempat ini. Kenapa kok saya sudah mulai? Karena sudah kelihatan kualitasnya. Kalau tadi yang datang umpama 10 orang, saya mau pindah hadirin. Kenapa? Lah punya jamaah cundang semua. Buat apaan? Betul apa enggak? Lu kita turun ke tengah sawah jauh dari perkampungan ditimpa hujan sisa 10, ngapain diterusin? Maksain diri ini kan pulang kampung sekalian. Kenapa pulang lagi? Lah percuma. Nah kalau ini kan udah bukti nyata. Betul nggak ini? Ini udah bukti nyata karena di kampungnya masing-masing kan hujan hadirin. Dan kejamaah juga punya akal dan pikiran. Kalau di kampungnya aja becek, apalagi di sini. Masih maju juga, berarti ayo kita mulai pembangunan karena punya orang-orang yang kuat dalam keimanan dan keyakinan. Gak perlu bersandar kepada siapapun, udah apa enggak? Caleg-caleg gak perlu disandarin, dia juga doyong. Kalau kagak doyong maka datang ke kita hadirin. Betul enggak? Kalau dia kuat berdiri keker, ngapain nemuin kita? Yang mukanya dia muka melarat kita ini, aduh ya Allah. Tapi kan ini kiai muka kusut. Betul enggak? Dia tuh doyong, yang kekal, yang berdirinya tegak itu hanya Allah. Nggak miring kanan, nggak miring kiri. Kalau saya dan jamaah mohon maaf, sehari ya miring 3 kali. Kan tadi Kiai Hambali bilang miring cicilan motor, miring cicilan mobil. Betul apa enggak? Gimana kagak miring, duit dipegang masih kurang kan miring ke tetangga. Ada duit bisa dipakai. Betul apa enggak? Tetangga kagak, miring ke saudara, ada yang bisa dipakai. Duit mah bukan baju yang dipakai, duit mah ada yang bisa dikantongin. Gitu. Betul nggak jamaah? Jadi berani sekarang saya. Kita mulai besok minggu pembangunan dengan ucapan bismillah malam hari ini. Yang kompak baca bismillah semuanya, jangan tidak ada yang tidak baca bismillah. Ya. Kita baca bismillah bersama malam hari ini, barokahnya bismillah, orang-orang yang ikhlas, barokahnya bismillah, orang-orang yang punya cinta, diberikan satu buah kemuliaan turunkan oleh Allah malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah cukup dengan modal bismillah. Orang kayak kita nih nggak perlu modal banyak-banyak. Mau kawin nggak punya modal, udah kayak bismillah. Betul apa enggak? Apa modalnya? Bismillah. Kan modalnya itu doang orang kayak kita mah. Betul nggak ini? Mau merantau dari kampung, ijazah pas-pasan, modal pas-pasan, berangkat tetap ke Jakarta atau ke Bekasi, modalnya apaan? Bismillah. Udah paling kuat bismillah. Kenapa? Orang beli. Betul nggak jamaah? Jadi saya terima kasih dengan bismillahnya, mulai hari Minggu kita mulai setar pembangunan di tempat ini. Maka karena apa kok sudah dimulai? Karena sudah paten, terlihat kualitasnya. Kalau kemarin belum ada hujan, belum ada banjir, belum ada becek, kalau sekarang beneran sudah ada, ini akan menjadi sejarah panjang buat saya dan jamaah. Allahumma. Kalau nanti satu saat Allah sudah menjadikan satu buah bangunan di tempat ini, ada sebuah keramaian di tempat ini, datang orang-orang baru ke tempat ini, kalian yang akan bercerita nanti di tempat itu, betul? Umpamanya nanti ada orang baru ngomong nggak sebakul, situ cengirin aja udah. Oh ini kayak itu begini nyengir aja, nyengir cuma satu. Lu kan nggak ngalamin di sini gigit semut merah, betul apa enggak?
Gitu aja udah. Betul nggak jamaah? Ini akan jadi cerita kita, ini akan jadi memori kita, bahkan sendal-sendal kalian akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Amin. Betul? Ini yang akan menjadi cerita jangka panjang. Kalau Anda datang ke satu buah kiai, satu tempat pengajian, situ sudah ramai, bangunan mewah, mau sejarah apa lagi? Tapi di sini baru ada satu buah sejarah, saudaraku. Ceramah enak juga ada giniannya. Ini sebenarnya belakang diputer ini. Makanya jamaah mah depan jadi, belakang jadi. Yang penting bercinta, happy aja udah. Panggung dimundurin, di depan banjir, udah ganti jamaah madep sini, masa diputer lagi? Itu banner ya pindahin. Apa sih yang mau pusing buat jamaah? Betul apa enggak? Jamaah nggak pernah pusing. Bagian banyak yang masalah pusing mah kagak. Masalah hutang urusan, rumah tangga urusan. Kata Allah gua lagi. Betul nggak jamaah? Pokoknya enak buat jadi jamaah manakib Pak. Udah nggak ada pusing-pusing lagi. Makanya kalau umpama jamaah manakib masih pusing, berarti ngajinya masih baru. Betul apa enggak? Orang lama udah nggak pusing, biar utang banyak tawanya masih ngakak. Melekan doyan, rokok doyan, ngopi doyan, gawean ora. Sama utang rada berani, sama malu rada jauh, sama aduk rada gede. Itu ciri-cirinya. Ada rada gede, utang rada berani, malu rada jauh, ditagih ngotot. Lu biar punya otak ngapa? Emang apa? Kalau punya mah gue nggak usah ditagih. Mau bayar lah orang-orang juga. Alhamdulillah. Itulah keindahan hidup malam hari ini saudaraku. Allah tidak pernah salah, betul apa enggak? Jadi kalau malam hari ini kalian ditunjuk menjadi jamaah, ada orang-orang nggak suka, nggak salah hadirin, nggak salah Allah menentukan kalian menjadi jamaah manakib, nggak salah saya dan jamaah ikut kepada guru besar kita Abaya Junaidi Al-Baghdadi, dan tidak salah Allah mendatangkan saya dan jamaah di tempat ini. Kenapa nggak salah? Karena malam hari menjadi bukti, akan menjadi cerita orang-orang yang melihat kalian malam hari ini di tempat yang tidak layak, di tempat yang tidak pantas. Masih ada lebih ratusan orang beribadah malam hari ini. Betul? Tidak ada hamparan permadani, tidak ada undangan khusus, tidak ada sambutan yang bagus, tidak ada makanan yang enak, tempat duduk seadanya, begelnya naujubillah, semut merahnya juga banyak banget. Betul apa enggak? Betul. Tapi Anda diberikan kuat, Anda diberikan mampu, jamaah diberikan keistiqomahan. Ini layak masuk kepada satu buah ayat. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa katanya Allah? Perhatikan di dalam diri para wali-waliku, di dalam diri kepada orang-orang yang cinta kepadaku, di dalam diri orang-orang yang aku cintai, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir. Umpama mau jalan jauh takut, jamaah tidak. Yang lain boleh takut, tapi tidak kepada jamaah manakib malam hari ini. Betul? Oh ini jalannya jauh, saya posisi hamil, jamaah mau hamil kayak mau mencret kayak tetap jalan-jalan juga. Betul nggak jamaah? Gak ada urusan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu. Padahal di sini mohon maaf hadirin, apabila kita mau mikir takut, kita juga takut, bisa takut malam hari ini. Banyak ulah kadutnya di sini juga. Jamaah kagak mikir-mikir ulah kadut pisan dari tadi. Yuyunya juga banyak nggak mikir-mikir. Betul apa enggak? Kenapa? Karena Anda sudah terlalu pasrah kepada Allah. Alam ini yang punya Allah, alam ini yang memerintahkan Allah. Semut pun tidak akan pernah menggigit, ular pun tidak akan pernah menggigit tanpa izin dan segala perintah dari Allah. Betul?
Kalau tadi kan cuma sambutan kecil dari semut-semut merah di tempat ini karena dia terlalu cinta kepadamu, wahai jamaah manakib. Kamu sekian bulan datang ke tempat ini tidak pernah menyapa dia, tidak pernah tegur sapa dengan dia, maka malam hari ini dia menyambut agar kamu bisa garuk-garuk di kakimu. Itu cara bercinta, betul apa enggak? Itulah cara kita, Allah bercinta kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu cara bercinta. Ini cara berpikir positif kepada Allah demikian. Oh iya, Allah nih ngajak bercinta kepada kita. Sampai alam diperintahkan, wahai semut-semut merah, keluar engkau. Untuk apa ya Robbi? Sambut kedatangan jamaah, gigit kaki-kakinya. Kenapa harus aku gigit? Itu bukti cintamu. Karena engkau pun apabila cinta, kau gigit juga leher istrimu. Dia pengalaman. Mading. Aduh lo. Totok peda lo ributin. Betul jamaah. Itu cara Allah bercinta. Loh, orang kalau sudah berpikir soal cinta tidak akan ada berpikir kejelekan yang Allah tentukan buat kita malam hari ini. Betul nggak? Kalau sudah tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa keraguan, kenapa bisa demikian? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, karena dia punya iman dan dia juga takwa kepada Alhamdulillah. Betul? Jamaah sudah dijejali soal keimanan, jamaah dijejali soal ketakwaan, jamaah sudah dijejali soal kecintaan. Maka oleh karena itu tidak pantas buat saya dan jamaah mengeluh dengan keadaan malam hari ini. Hanya satu yang kita katakan malam hari ini, bersyukur kepada Allah. Betul apa enggak? Cukup bersyukur, ya Allah kau masih izinkan saya untuk ibadah. Ya Allah kau masih jalankan saya untuk ibadah. Ya Allah kau masih menghendaki buat saya untuk mengabdi kepadamu lewat satu buah kendaraan, zikir dan manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Sering-sering nih panggung dikasih ginian, enak ya, enak, udah gak bakal ngelembut jatuh ke depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu saudaraku, keimanan sudah engkau buktikan, ketakwaan sudah engkau buktikan. Kenapa? Karena saya lihat wajahnya nggak ada yang cemberut, duduk tempat kayak gini kayak enjoy saja. Itu dimiliki orang-orang yang takwa kepada Allah. Kenapa? Kalau dimiliki orang takwa, luluh, nerima, pasrah. Betul apa enggak? Memang Allah berkehendak seperti ini, ya duduk kayak happy aja padahal mah pantatnya basah. Betul enggak? Enjoy saja. Baru Allah akan mengatakan satu buah perjanjian, lahumul busro fil hayati dunya wa fil akhirah, akan dijamin hidupnya. Amin. Baik dunia maupun akhirat. Jangan pernah ada ketakutan saudaraku, jika engkau memegang teguh keimanan kepada Allah, memegang teguh ketakwaan kepada Allah, jaminan diberikan oleh Allah. Ingat, jaminan itu bukan kekayaan. Bukan, oh dijamin dunianya ntar kaya, punya mobil 3. Enggak begitu-gitu juga. Sunan Kalijogo orang punya mobil, apaan lagi orang gablek. Betul apa enggak? Sunan Kalijogo dijamin hidupnya, nggak punya mobil. Jadi jangan dibilang jaminan itu dari mobil, jaminan dari rumah gedung berlantai 2. Tidak, Sunan Bonang nggak punya rumah di PTN. Betul apa enggak? Bukan di situ saudaraku. Maksudnya jaminan di sini adalah pembelaan dari Allah. Saya dan jamaah dibela kok. Buktinya dibela sampai sekarang masih hidup harmonis dengan rumah tangganya. Padahal kemelut mah datang tiap hari, permasalahan datang tiap hari, tempat kerjaannya persaingan tiap hari, tempat dagangnya saingan tiap hari. Kok masih bisa hidup sampai saat ini, masih bisa mereguk nikmatnya Allah sampai saat ini, masih bisa merasakan cintanya Allah malam hari ini. Ini bukti pembelaan dari Allah. Alhamdulillah. Akhiratnya juga dibela. Mana akhiratnya dibela? Saya dan jamaah belum mati sudah dibela. Saya dan jamaah belum mati sudah dibela. Mana buktinya? Lihat hatinya jamaah manakib malam hari ini. Tidak ada iri,
tidak ada dengki, tidak ada sombong, tidak ada ria, tidak ada ujub. Yang ada adalah rasa cinta. Cinta yang duduk dalam singgasana hatimu, Allah yang kau dudukan dalam singgasana hatimu. Karena bicara cinta, tidak akan kau berikan tempat yang indah kecuali untuk Dia yang kita cinta. Betul apa enggak? Makanya malam hari ini dunianya dijamin, akhiratnya juga dijamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah kita selalu berharap kepada Allah biar anak cucu keturunan kita dibuat memiliki rasa yang sama seperti kita. Betul? Karena rasa seperti ini jarang dimiliki oleh orang, gak mudah didapatkan. Bener apa enggak? Gak mudah. Bukan kemampuan kalian punya rasa seperti ini, tapi ini anugerah dari Allah. Ayo coba pikirkan baik-baik. Kok kita punya rasa yang enak sekali dalam hidup ini. Saya cuma satu berharap, ya Allah, Engkau sudah memberikan rasa yang indah kepadaku, rasa yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa takutku dengan masalahku, tidak ada rasa khawatirku dengan utang piutangku, tidak ada rasa takutku dengan masa depanku. Ini adalah rasa yang Kau berikan. Semoga diturunkan kepada anak dan cucu keturunan kita masing-masing. Allahumma. Orang yang sehat tuh orang yang seperti itu. Jadi biar umpamanya mohon maaf olahraganya jalan, tidurnya tepat waktu ya, terus makannya makan bergizi. Kalau pikiran semrawut mah tetap penyakitan juga. Iri gue mah tetap penyakitan juga. Orang kalau sudah iri dengan orang, sudah benci sama orang, sel-sel darahnya ketutup. Ketutup sel-sel darahnya. Kalau sel darah tertutup, pompa jantungnya kurang lancar, lama-lama stroke, melongo, mati dah. Betul apa enggak? Maka oleh karena itu, ayo jangan berpikiran delit. Kalau kata orang Pulau, sama orang sini bahasanya sama ya. Jangan delit jadi orang. Ya, berpikiran baik. Betul apa enggak? Berpikiran baik. Kalau orang berpikiran baik, nanti sel-sel darahnya terbuka lancar, pompa jantungnya juga sehat, pemikirannya juga akan cerdas, hidupnya juga akan enak. Nah, orang kalau iri enak dari mana? Enggak enak. Jangan kan lihat mukanya, ya, ngeliat statusnya kayak enak gitu. Buka handphone status dia bisa, lagi makan, buset tadi makan, utang goceng belum dibayar. Gak enak. Betul gak jamaah? Saya mau tanya jamaah, malam hari ini diberikan tempat seperti ini oleh Allah ridho? Ridho. Kagak ridho pulang. Betul apa enggak? Enggak ridho masih duduk baik. Mana bari duduk balik di rumah, maju kayak begini, udah sampai nyuruh. Gue menjemput gue kagak, undang gue kagak, lagi ngedumel baik lah pulang. Betul gak jamaah? Oleh karena itu tuh bagus atas nama pribadi mengucapkan ribuan terima kasih ya atas kehadirannya, atas kunjungannya. Kalau jamaah kagak datang mas saya malu juga sebenarnya. Gimana kagak malu? Betul apa enggak? Panggung makanya saya madepin ke sono. Kalau yang datang 2 orang kelihatan dari belakang. Pokoknya lebay ini mah akal banyak-banyakin ya. Betul apa enggak? Kan kita lama mondok di sono, jadi akal udah rada banyak juga. Udah panggung ngadepin ke sono, lah kan bisa ke sono, ngadepin sono. Umpama datang 20 orang kita ceramah yang lantang banget, kan yang sono lewat doang kan, berarti banyak orangnya. Ternyata banyak beneran, alhamdulillah. Enggak, saya mau guyon doang jamaah. Tapi mohon maaf, jangan ke belakang-belakang, ada danau itu. Ada danau cinta di belakang. Jangan sampai nyebur ya. Kupon jalan dulu ya. Buat besok kita mulai bangunan gimana? Setuju nggak nih? Kupon jalan. Jangan pakai sendal jepit neng, muternya lama. Nyeker. Ibadah hatimu untuk bersih, saudaraku bersih. Kalau Allah berkehendak untuk menjaga para malaikat yang diperintahkan untuk menjaga muda, hidupnya baginda Rasulullah diperintahkan malaikat oleh Allah membelah dadanya, membersihkan hatinya. Jadi kalau upaya saya dan upayanya jamaah menjaga hati gak sanggup, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, sebab barokah orang ulama,
sebab karomah orang wali. Semoga hatiku dan hatimu dijaga, dilindungi dan dibersihkan oleh Allah. Allahumma. Ingat, bukan daya dan upaya kita yang berusaha menjaga hati, nggak mampu. Selama kita bertekad, berkeinginan akan saya jaga hati saya, malah nggak terjaga sama sekali. Betul? Tapi pasrahkan, biar Allah yang menjaga hati saya dan jamaah, biar Allah yang menyelamatkan hati saya dan jamaah, biar Allah yang menjaga lisan saya dan lisan jamaah, biar Allah yang menjaga ucapan saya dan ucapan jamaah. Allahumma amin. Allahumma amin. Terkadang kita kepengen, saya menjaga ucapan saya biar nggak menyakitkan hati orang. Kalau Allah berkehendak tetap terucapkan juga. Betul apa enggak? Oh, saya mau jaga tutur kata saya kepada istri saya, kepada suami saya, kepada orang tua saya, kepada mertua saya, kepada saudara saya. Kalau Allah belum berkehendak, biar mulut sampai doer nasehatin, biar hati sampai capek ngasih tahu, tidak akan pernah ada perubahan kalau belum dikehendaki oleh Allah. Maka malam hari ini kesempatan saya dan jamaah memohon kepada Allah, semoga lisan saya, lisan jamaah, ya lisan istri, lisan suami semua dijaga oleh Allah. Allahumma, pemikiran saya, pemikiran jamaah, pemikiran keluarganya masing-masing semoga diberikan pemikiran yang positif. Allahumma, pemikiran yang baik, baik. Jangan punya pemikiran yang negatif. Kalau sudah hidup sudah punya pemikiran yang jelek, pemikiran negatif, maka tidak akan ada pernah ketenangan, tidak akan ada pernah keharmonisan. Doamu kamu sendiri yang mendustakan. Kau minta hidup yang indah, kau minta hidup yang enak, kau minta rumah tangga yang barokah, kau minta rumah tangga yang harmonis, namun kau hancurkan, kau khianati doamu karena memiliki pemikiran yang buruk terhadap kepada sesamamu. Naudzu, pasrahkan sudah kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau berkenan menjaga pikiran saya dan pikiran jamaah semuanya. Betul? Kalau Allah sudah jaga, kita akan punya pemikiran yang negatif. Istri di rumah kita, sang suami punya pikiran baik, suami keluar rumah, istri pun punya pemikiran yang baik. Karena pemikiran baik, hati menjadi tenang, maka kehidupan pun akan menjadi damai dan harmonis di hari kemudian. Allahumma amin. Betul apa enggak? Karena ana indah dani abdibi, aku bagaimana dari prasangka hambaku, bagaimana kebahagiaan akan datang, bagaimana keharmonisan akan datang, bagaimana kesejahteraan akan datang kalau di dalam pikirannya selalu ada pemikiran buruk, pemikiran jelek, pemikiran negatif tanpa disadari. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari selalu meminta yang jelek-jelek kepada Allah. Naudzu. Maka saya sebagai suami, bapak sebagai suami, ayo bareng kita minta kepada Allah, semoga istri-istri kita, semoga pikirannya dibuat pikiran yang baik. Amin. Seorang ibu, seorang istri juga minta kepada Allah, semoga pikiran-pikiran suaminya juga diberikan pemikiran yang baik, agar rumah tangganya harmonis. Betul apa enggak? Kita jangan mengkhianati doa kita sendiri. Kita selalu minta sambil nangis kepada Allah, kita minta merengek kepada Allah. Betul apa enggak? Kenapa kok tidak jua ada satu buah perwujudan, tidak jua ada satu buah pengabulan? Ternyata kita sendiri yang menistakan doa kita, kita sendiri yang mengkhianati doa kita. Maka kita mohon, ya Allah, ya Rabbi, Engkau melihat malam hari ini jamaah jalan dari jauh ke tempat ini dan tidak sedikit ada yang jatuh dari perjalanannya. Duduk di tengah-tengah seperti ini, satu kami minta, ya Allah, jaga iman Islam kami, amin. Jaga hati kami, amin. Jaga pemikiran kami, amin. Selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ini doa kita, minta kebaikan dunia, amin. Minta kebaikan akhirat, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki
مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Juga minta Fatihah buat orang tuanya masing-masing, buat mertuanya masing-masing, buat gurunya masing-masing, yang ada maupun yang telah tiada, semoga sama dapat ampunan dari Allah. Yang masih ada orang tua saya, orang tuanya jamaah, mertua saya, mertuanya jamaah, guru saya, guru jamaah, semoga ditambahkan sehat dan panjang umur, doanya dimustajabkan, dan yang telah tiada diluaskan alam barzahnya, diaku sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani, diaku sebagai umatnya baginda Rasulullah. Dan juga khusus tuh bagus minta Fatihah buat guru dan orang tua kita bersama, Sohibul Fadilah wal Karomah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Bayi dengan keluarga besar, umi, putra, putri, menantu dan cucu beliau, seluruh keluarga besar Al-Baghdadi, santri Al-Baghdadi, ditambah-tambah sehat dan panjang umur. Doanya Abah ditambah mustajab oleh Allah. Harapan, keinginan beliau dengan kuasa dan pertolongan Allah dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Dan juga untuk Jami'il Jamaah Manakib wa Jami'il Imam-Imam Manakib khusus yang hadir malam hari ini ya. Ada Kiai Abbas Suryadi, ada Kiai Rahmat Elsi, ada Kiai Syarif, ada Kiai Gondrong ya. Ada juga Ustadz Angning Dharma. Ya tadi nggak kesebut beliau ya. Bukan berarti saya nggak ingat ya, karena Ustadz Angning Dharma tidak perlu diingat karena dia tak terlupakan. Iya. Ya kan? Kalau orang nggak terlupakan untuk apa diingat? Betul? Beliau datang dari Muara Gembong bersama dengan rombongan. Semoga beliau juga diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Para kiai-kiai yang rela datang ke tempat ini semata karena cinta dan membantu syiarnya agamanya Allah, meramaikan pengajian niatan intan surullah yang surkom, menolong agamanya Allah, semoga semua diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Ditambah mustajab doanya oleh Allah. Amin. Pondok pesantrennya, para santri dan jamaahnya dibarokai oleh Allah. Amin. Juga tuh bagus minta Fatihah, bersyukur malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia, putra guru besar kita Bagi Haji Junaidi Al-Baghdadi. Ada Gus Taufikur Rahman, ada Gus Hamil Bila Syahil, sama siapa lagi? Nomor 2. Ya, semoga beliau juga ditambah derajatnya oleh Allah. Kalau derajat beliau ya memang sudah langsung otomatis, semoga ditambah oleh Allah. Allahumma. Maka sebenarnya enak hadirin ngeprot dari siapa tuh enak. Betul apa enggak? Jadi sama jadi perempuan juga paling enak sebenarnya. Pengen panggil Bu Camat nggak perlu nyalon, kawin sama Camat. Betul apa enggak? Pengen dipanggil Bu Lurah nggak perlu nyalon, nggak perlu sosialisasi, nggak perlu kampanye, kawin sama Lurah langsung otomatis. Betul nggak itu? Udah simpel, paling enak itu perempuan. Pengen makan bubur, kawin sama tukang bubur. Nggak perlu pusing-pusing. Coba karena kawin sama tukang bubur, beli bubur apa enggak? Bumoh bisa loh. Tiap hari makan bubur. Alhamdulillah. Bersyukur ibu yang jadi perempuan, bersyukur bapak juga yang jadi laki-laki bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Karena memang sudah sesuai jadi perempuan enak ya. Nggak perlu calon, lakinya menang dipanggil Bu Lurah. Nggak perlu pesantren, lakinya jadi ustadz dipanggil Bu Ustadz. Betul apa enggak? Nggak perlu nyolong, lakinya maling dipanggil Bu Maling. Nggak perlu capek-capek. Bapak juga beruntung jadi laki-laki, betul nggak itu? Kenapa beruntung? Kondangan nggak repot Pak, betul nggak? Mau ngaji kagak repot, sendal kagak perlu tinggi-tinggi, ya baju nggak perlu banyak-banyak, tas nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Laki-laki membawa tas ganti-ganti, orang pantes. Kalau ibu kan ngaji, ya ngaji tasnya beda, kondangan beda. Betul nggak gitu? Memang sudah suratannya seperti itu. Yang penting satu, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Juga minta Fatihah buat air yang dibawa masing-masing, semoga dijadikan air obat oleh Allah, air barokah oleh Allah, obat dari segala macam penyakit. Amin. Baik penyakit jasmani maupun penyakit
rohani, ya, dan juga penyakit ekonomi, penyakit pangkat jabatan, penyakit apa saja, semoga dicabut penyakit yang diganti dengan kesembuhan. Kalau diminum yang punya hajat kabul hajat, diminum yang hamil, semoga diselamatkan oleh Allah, selamat ibunya, selamat jabang bayinya, dan juga diminum yang mau nyari pekerjaan, semoga diberikan pekerjaan yang barokah. Diminum yang belum ketemu jodoh, diberikan jodoh yang barokah. Diminum siapa saja ya, umpama yang punya pertanian, semoga ditambahkan bagus hasil taninya oleh Allah. Diminum yang pedagang-pedagang, dilariskan, diberikan untung yang barokah. Diminum pembisnis, semoga didilkan bisnisnya oleh Allah. Apa saja hajatnya, apa saja keinginannya, bismillah, yang yakin kepada Allah, air yang dibawa malam hari ini dibarokahi semuanya oleh Allah. Yang punya penyakit apapun nama penyakitnya, kencing manis, ya, kencing batu, stroke, gagal ginjal, mah kronis, TBC, apalagi penyakit. Pokoknya yang namanya penyakit itu kalau dikasih nama nggak habis-habis. Betul apa enggak? Karena apa? Karena ilmu kedokteran makin lama makin maju, jadinya kurang kerjaan ngasih nama penyakit mulu. Apalagi kalau orang dulu penyakit cuma satu, asal agak panas dikit meriang. Betul apa enggak? Asal udah ini encok, meriang, keseleo, udah titik. Penyakit zaman dulu mah asal anaknya panas dikit, oh sumeng, daun indrah dikasih beres. Betul apa enggak? Makanya sembuh. Kalau orang sekarang mah emang dipegang dikit, oh jangan-jangan ini setip, jangan-jangan ini flek, jangan-jangan macam-macam ya. Itulah memang sudah kehidupan seperti ini. Mau ngomong apa lagi, yang penting satu, silakan nama penyakit berbagai macam, kesembuhan hanya milik Allah. Kesembuhan juga dari Allah. Udah gitu aja simpelnya. Yang penting kodinya satu, miliki pemikiran yang baik, miliki hati yang baik, sehat, hidup udah. Kenapa enggak? Allahumma, karena memang berangkatnya dari situ. Hati kalau sudah rusak, naik ke pikiran. Pikiran udah rusak, jadinya penyakit. Penyakit ini berobat duit orang punya, akhirnya kronis. Bener gak itu? Akhirnya berangkatnya bukan dari pola makan, hadirin, bukan. Kadang orang bilang, oh ini pola makannya, oh ini pola tidurnya. Oh mohon maaf, enggak. Orang dulu pola makannya nggak teratur kok. Kenapa enggak? Orang-orang zaman dulu umurnya umurnya panjang-panjang, usianya juga panjang-panjang, pola makannya nggak teratur kayak sekarang. Gimana mau teratur jam 12 masih di tengah sawah? Ayo, betul apa enggak? Pola tidurnya juga nggak teratur kok. Penyakit itu memang sudah kehendak dari Allah. Mau makannya bagus kayak mau tidurnya bagus, kalau Allah kehendak sakit mau ngomong apa? Jadi memang sudah kehendak dari Allah, maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah berkehendak mencabut penyakitnya, mengganti dengan kesembuhan dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Juga minta Fatihah buat Pak Haji Agus, semoga urusannya ditambahkan mudah oleh Allah. Amin. Juga Fatihah juga dari Pak Dekusen, Pak Tobiin, di kusen-kusen dari dia ini ya, baca semuanya itu dikasih. Ini buat almarhum orang tuanya beliau, Ibu Mariati, Bapak Durajid, Ibu Kisrem, Bapak Subah, Ibu Sawen, Ibu Korea, Ibu Supia, Ibu Rumina, Bapak Tarli, Ibu Sumina, almarhumah diampuni dosanya, diluaskan alam barzahnya. Ya, karena anak cucunya senang dengan manakib, cinta kepada Syekh Abdul Qadir, semoga diaku sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani, umatnya baginda Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau orang dulu tuh namanya tuh asal-asalan ya. Kadang orang bilang nama tuh doa harus yang baik-baik biar orang baik, belum tentu juga sebenarnya mah. Orang dulu namanya tuh mohon maaf kagak ada bahasa Arab, namanya asal-asalan.
lahir Rebo bonen. Betul apa enggak? Lahir Kamis mislan. Hari Jumat matur. Betul apa enggak? Tapi tingkah lakunya baik. Biar nama situ bagus banget nih, kalau rajin nyolong ayam atau jelek-jelek juga. Mamanya Jibril nyolong ayam tiap hari, ya percuma. Betul nggak ya Mak? Jadi yang penting itu perbuatannya. Karena nama nanti hanya metok di batu nisan. Sebaik apapun tetap mentok di batu nisan. Malaikat orang bakal manggil nama saya, nama jamaah nggak bakalan. Cuma satu Fulan bin Fulan udah nggak bakal memanggil namanya. Umpamanya itu bagus, malaikat orang ngapalin nama saya baik. Betul apa enggak ini? Jadi gitu aja. Makanya semoga anak-anaknya jamaah diangkat derajatnya oleh Allah. Biar anaknya diangkat derajatnya, ngaji di bawah. Ya, umpamanya nggak mau iming-imingi nggak masalah, iming-imingi. Ayo ikut ngaji. Enggak, males banget, gua kasih duit buat jajan, enggak masalah. Betul apa enggak? Saya ngajak anak saya Jumatan aja kuat cepet hadirin. Beneran, Bir, Jumat Bir. Enggak, ayo Jumatan, tapi kasih duit ya. Iya kasih duit, yang merahan, iya udah merahan. Beneran hadirin, kenapa? Contoh kecil, kemarin saya semalam ya saya ngobrol tamu dari rombongan Gang Mawar. Kalau ada tetangga kita belum jadi jamaah, terus dia pengen ngaji, jamaah berani nggak ngongkosin? Berani nggak beliin kopi? Berani nggak ngasih rokok? Berani nggak boncengin? Setelah dia duduk di pengajian pulang, situ senang apa enggak? Itu buat orang lain, buat anak dewek orang. Betul apa enggak? Harusnya dibawa, ngaji dong. Ngaji neng. Oh anak saya sekolah, apa susahnya sih ngaji? Justru anak kita adalah generasi depan kita. Anak kita yang akan mengangkat derajat dan martabat kita di hari kemudian. Betul apa enggak? Bawa ngaji, biar dengar istighfar, biar dengar sholawat, biar dengar doa kepada Allah. Jangan cuma pendidikan umum diutamakan, kursus dibela-belain, bahasa Inggris bisa bangga, betul apa enggak? Matematika bisa bangga. Mereka tuh orang ngerti matematika, bener. Orang nanyain, what's your name? Masa kita mati tanyain dia begitu? Betul apa enggak? Kalau bahasa Inggrisnya manro buka apa sih? Siapa Tuhanmu? Hah? God doang ngertinya. Ini Pak Heri yang ngerti itu. Siapa Tuhanmu? Gitu. Nah, kita bukan orang Inggris. Saya mau ngomong ini sebenarnya bisa. Demi Allah saya bisa ngomong Inggris, saya bisa ngomong Jerman, saya bisa ngomong Skotlandia, saya bisa ngomong Perancis. Betul apa enggak? Bisa kan? Bisa. Kalau ngomong bahasa Perancis orang bisa. Saya bisanya ngomong Perancis, ngomong Jerman. Lah kalau ngomong Jerman doang. Betul apa enggak? Jadi saya serba bisa, cuman saya orangnya pura-pura nggak bisa. Padahal mah goblok. Betul lah jamaah. Itu aja udah, ajak ngaji. Ajak ibadah. Biar apa? Biar kedepannya nggak kaget. Tapi anak saya ngerepotin. Ngerepotin hari ini lebih baik daripada ngerepotin di masa tua kita. Lebih baik anak ngerepotin kita masih muda. Betul apa enggak? Sekarang kita enak bawa muda nggak direpotin, tuanya direpotin. Giliran tua, wayanya seneng-seneng, dia punya anak. Mak, anak kita ngomong dulu, mak kita mau kerja. Betul apa enggak? Akhirnya ya wayanya santai, gendong cucu. Lakinya kerja, bininya kerja, gajian ngasih cuma gocap. Ayo sekarang pilih mana? Enak direpotin anak masa muda, apa enak direpotin anak masa tua? Lebih baik direpotin masa muda, gendong-gendong bawa ke pengajian. Tidur anak di pengajian lebih barokah daripada tidur di rumah tanpa ada pengajian. Kenapa enggak? Bawa, upain kalau perlu. Kantor niatnya karena duit, nggak apa-apa. Kita yang gede masih karena duit, apalagi yang kecil. Elah udah nggak, jangan pakai bohong apa. Kalau umpama saya muka sapa kelihatan training, rupiah semua ini di atasnya. Kenapa enggak? Termasuk saya juga. Untung di sini kagak ada wali. Kalau ada wali kita dicengirin wali. La ilaha illallah, wali ngelenges. Oh, lah.
kelihatan. Ini cerita Syekhna Khalil Bangkalan berguru pada gurunya. Syekhna Khalil Bangkalan umur 12 tahun memang beliau ini wali, tembus pandang hadirin. Sholat berjamaah, gurunya ngimamin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruku, Syekhna Khalil ketawa kenceng banget. Bangun lagi, ketawa lagi, sujud ketawa, sampai selesai. Akhirnya gurunya marah-marah. Siapa yang tadi ketawa? Namanya anak kecil, saling nunjuk. Khalil, Kiai Khalil. Dipanggil, sini kamu Khalil. Kenapa kamu ketawa? Mohon maaf Kiai, tadi Kiai sholat di atas ada bakul nasi. Kiai ruku itu tumpah. Kiai bangkit, iktidal itu ada lagi. Sujud tumpah lagi. Betul apa enggak? Tuh duduk itu ada lagi. Akhirnya gurunya malu. Kenapa? Gara-garanya pengen makan, maksud waktu sholat kagak sempet makan, langsung sholat, pikirannya nasi. Itu wali. Betul apa enggak? Kalau kata malam hari ini ada wali, saya dan jamaah dicengirin. Tapi wali juga bangga. Betul apa enggak? Bangganya kenapa? Walaupun saya dan jamaah masih hubud dunia, masih kita dunia, tapi masih nyempetin waktu buat ibadah malam-malam karena Allah. Agak mendingan dikit, biar lu seneng. Betul apa enggak? Ya agak mendingan dikit. Jadi kalau kita debat sama musuh, dia mepet tembok, tinggal pergi, jangan diterusin baik. Terusin baik sama-sama mepet tembok dua-duanya. Betul gak jamaah? You understand? Yes. Saya gawat. Kalau punya malu. Bisa segitu doang. Betul jamaah ya. Jadi aulia Allah seperti itu, maka semoga barokah walinya Allah diturunkan malam hari ini buat saya dan jamaah semua. Kita turunan orang biasa, turunan orang kampung, betul apa enggak? Bersyukur kepada Allah, diberikan cinta kepada ulama, diberikan cinta kepada putranya ulama, diberikan cinta kepada orang wali-walinya Allah. Semoga kecintaan ini dilanggengkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Allahumma ya Allah bi barakati ustadina. Allahumma ya Allah bi barakati syekhina Bayyai Junaidi al-Baghdadi. Allahumma ya Allah bi barakati karamati sultanin aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Allahumma ya Allah wa bi syafaat nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah biidznillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglubun fantasir wajbur qalbanan munkasir wajma' samnanan mudasir innaka antar rahmanul muqtadir ikfina ya kafian abdukal muftakir kafa bilai nasiro inna syirka nadulman adim wa ma yurdudun mandil ibad fakuti ada berkamilatin dolam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Fatah ya Razak ya Ghani ya Mughdi. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatuka kepada ardu sampai abadan abada ya Allah. La haula wala quwata illa billah ya Allah. Kami semua yang malam hari ini berkumpul di tempat ini sadar-sadarnya kami semua tidak memiliki daya dan upaya. Bagaimana kami bisa menjaga keluarga kami? Bagaimana kami bisa menjaga anak keturunan kami? Bagaimana kami bisa menjaga hati kami? Bagaimana kami bisa menjaga iman dan keyakinan kami? Bagaimana kami bisa menjaga istiqomah kami? Sementara kami tidak memiliki daya dan upaya. Maka dengan kuasa-Mu lah ya Allah, dengan pertolongan-Mu lah ya Rabbi, jaga harapan kami di tempat ini, jaga keluarga kami masing-masing yang hadir malam hari ini, jaga hati, iman dan keyakinan kami, jaga langkah kami, jaga lisan kami, jaga penglihatan dan pendengaran kami ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah. Innamal a'malu binniyat, semua tergantung daripada niat. Niat saya jelek, niat jamaah jelek, kami adalah orang-orang jelek,
maka berikan kepada kami ya Allah niat yang baik. Amin ya Allah. Tolong kami dengan niat yang mulia. Tolong kami arahkan kepada yang lebih baik, Amin ya agar kami di hari kemudian bisa memetik hasil kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah. Engkau alimum bidzati sudur. Engkau tahu apa yang ada di balik dada kami. Engkau tahu harapan dan keinginan kami. Engkau tahu hajat kami. Engkau tahu impian kami. Engkau tahu cita-cita kami. Kami punya harapan besar karena Engkau zat yang maha besar. Kami punya cita-cita tinggi karena Engkau zat yang maha tinggi. Kami ya Allah yang berkumpul malam hari ini punya keinginan yang sangat luar biasa karena Engkau maha luar biasa. Kami tidak malu memiliki harapan besar karena kami percaya Engkau maha besar. Engkau mampu melengkapi, Engkau mampu mencukupi, Engkau mampu memberi, Engkau mampu membuka dari apa-apa yang tertutup di dalam kehidupan kami. Allahumma barik lana. Kami tidak minta banyak malam hari ini kepada Engkau ya Allah. Kami hanya sekedar menjalankan apa yang Kau perintahkan. Udhuni astajib lakum. Minta kepadaku niscaya akan kukabulkan. Kami berangkat dari apa yang Kau perintahkan. Tolong kami ya Allah. Rabbana inna maghlubun fantasir. Kami semua yang bersimpuh malam hari ini adalah hamba-hambamu yang kalah. Kalah dalam segala hal, kalah dalam segala pemikiran, kalah dalam segala pengaruh, kalah dalam segala ilmu. Fantasir, tolonglah kami semua yang bersimpuh malam hari ini. Yang usaha kalah modal, tolong ya Allah. Yang penyakit kalah obat, tolong ya Rabbi. Yang rumah tangga kalah pengaruh, tolong ya Allah. Yang punya hutang kalah dalam segala hal, tolong ya Rabbi. Engkau adalah zat yang maha penolong. Wahai zat yang maha perkasa, wahai zat yang maha suci, berikanlah sedikit keperkasaanmu kepada kami yang kumpul malam hari ini, agar kami gagah dalam iman, kami gagah dalam memimpin, kami gagah dalam melangkah menciarkan agamamu, meneriakan dengan lantang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Jabbar, Allahumma barik lana ya Allah. Kiranya cukup malam hari ini kami utarakan kepada Engkau, karena Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui. Wa ufawidu amri Allah, innallaha basyirun bil ibad. Kami pasrahkan semua kepadamu ya Allah. Engkau maha menyelesaikan dari segala urusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya jal jalali wa ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Farrij alal muslimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmati nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebihnya tuba ucapkan ribuan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Aduh ya, licin dia.